illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pendakian yang kami alami ketika mendaki ke Gunung Butak beberapa waktu yang lalu. Nah, dokumentasi pendakian video yang kami lakukan ini bisa teman-teman lihat di channel Itang Tirta yang sudah kami post beberapa hari yang lalu. Teman-teman bisa lihat di sana dokumentasi pendakian kami di Gunung Butak. Dan pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang pengalaman pendakian di Gunung Butak yang kami alami beberapa waktu kemarin. Untuk teman-teman yang sedang menonton tayangan ini dan belum juga subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mendoakan kalian semua agar amal kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang sakit, semoga segera disembuhkan. Bagi teman-teman yang sedang dalam masalah, semoga diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di beberapa episode kemarin aku sering cerita tentang sosok Pangeran Diponegoro. Nah, kenapa Pangeran Diponegoro ini sangat penting bagi perjuangan rakyat Nusantara, terutama nantinya berujung ke perjuangan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan bangsanya dari penjajahan. Jadi sosok Pangeran Diponegoro ini memang seorang ulama yang pada waktu itu bisa menyatukan segala macam orang. Jadi segala macam golongan itu bisa disatukan dalam perang Pangeran Diponegoro ini, yang orang-orang kadang-kadang menjuluki dengan perang Jawa. Ada kalangan bangsawan, kalangan santri, kalangan ulama, bahkan kalangan rakyat jelata. Mereka jadi satu untuk bersama-sama melakukan perlawanan kepada penjajah Belanda. Dan ketika Pangeran Diponegoro itu tertangkap, banyak sekali pengikut-pengikutnya ini yang lari dan mengasingkan diri dari kejaran Belanda. Beberapa di antaranya sudah tak ceritakan, salah satunya bernama Eyang Jugo, yang nama aslinya adalah Eyang Zakaria. Ketika Eyang Zakaria ini lari di daerah lereng Gunung Kawi, beliau merubah namanya menjadi Eyang Jugo, supaya Belanda ini nggak tahu atau benar-benar Belanda ini nggak menyadari bahwa beliau ini adalah pasukan dari Pangeran Diponegoro. Beberapa lainnya, pasukan Diponegoro yang lari ini juga lari di daerah Batu, Malang. Pada waktu itu belum ada nama Batu. Sosok ini namanya Syekh Abdul Ghanaim. Syekh Abdul Ghanaim ini adalah seorang ulama juga, yang beliau juga panglima dari
pasukan Pangeran Diponegoro. Beliau ini juga lari di daerah sana, dan di sana Syekh Abdul Ghanaim ini merubah namanya juga. Namanya dirubah menjadi Eyang Wastu. Eyang Wastu ini dikenal oleh warga dengan panggilan Mbah Wastu, karena mbah itu juga panggilan di Jawa sebagai seorang kakek atau orang yang dituakan. Biasanya orang Jawa itu memanggil dengan sebutan Eyang atau Mbah, yang berarti kakek. Jadi nama beliau ini yang semula Syekh Abdul Ghanaim dirubah namanya menjadi Eyang Wastu. Orang-orang di sekitar sana memanggil beliau dengan sebutan Eyang Wastu. Eyang Wastu pun mengajar di sana. Beliau ini membuka satu pesantren kecil, ngajari orang-orang di sekitar untuk ngaji, juga sering kali membuka satu ruang diskusi agama, dan sering juga melakukan pengobatan-pengobatan. Dan Eyang Wastu ini sangat dikenal orang yang sangat alim sekali, sangat soleh sekali. Nah, karena saking seringnya banyak orang yang datang ke sana untuk ngaji, pas ada orang yang tanya mau kemana, kadang-kadang orang ini menyebut, oh mau ke Eyang Wastu atau mau ke Mbah Wastu. Karena orang Jawa itu lebih memudahkan untuk panggilan. Jadi seringkali nama seorang yang susah itu selalu disingkat-singkat. Seperti panggilan Mbah Wastu itu, ketika ada yang tanya, mau kemana? Oh, Mbah Wastu, mau ke Mbah Wastu, mau ngaji ke Mbah Wastu. Dan orang-orang kemudian menyingkatnya, jadi mau kemana? Ke Mbah Tu, mau ngaji ke Mbah Tu. Maksudnya adalah Mbah Wastu ini. Dari sinilah kemudian nama Mbah Tu atau Mbah Wastu ini dijadikan satu tempat yang sekarang menjadi nama Batu atau Batu di daerah Malang. Dulunya Batu ini adalah kecamatan di Malang, dan pada akhirnya dia berdiri sendiri yang dikenal orang dengan nama Batu atau Batu, berasal dari Mbah Wastu ini. Mbah Wastu pun sampai akhir hayatnya dimakamkan di daerah Batu situ, dan di situ ada gunung yang kita tahu, ada Gunung Panderman dan Gunung Buta. Gunung Panderman sendiri punya cerita sendiri. Ketika itu ada satu orang Belanda yang kita sebut namanya Vanderman. Jadi banyak orang-orang di sekitar memanggil dengan Menir Vanderman. Beliau ini setiap pagi atau beberapa hari sekali itu sering melakukan pendakian ke gunung ini bersama pembantu-pembantunya. Jadi setiap kali Mr. Vanderman ini mengunjungi gunung tersebut, sampai akhirnya gunung ini dikenal dengan nama Vanderman, Gunung Vanderman, dan orang Jawa lagi-lagi memudahkan sebutannya menjadi Gunung Panderman. Di sebelah Gunung Panderman juga ada Gunung Buta, dan ada juga Gunung Kawi. Ini saling terhubung, jadi kalau kita naik ke Gunung Buta, kita bisa lintas dan bisa ke Gunung Kawi. Nah, pada waktu itu kami berkesempatan untuk naik ke Gunung Buta, yang pada awalnya sebenarnya kami ingin melakukan pendakian ke Gunung Arjuna dan Welirang. Karena ada rasa kangen dengan satu orang yang ada di sana. Beliau kami panggil Emak. Emak ini jaga di satu warung yang ada di pos Pet Bocor yang ada di Gunung Arjuna Welirang. Jadi rasa kangen itu sudah memuncak, dan kami ingin silaturahmi ke sana karena sudah lama nggak ke sana. Tapi pada akhirnya ada kabar kalau Gunung Welirang dan Arjuna ini ditutup, dan kami coba cari informasi tentang gunung yang masih buka. Ternyata Gunung Buta dan Panderman masih buka, jadi kami langsung memutuskan untuk mendaki ke sana. Nah, biasanya tim Kembara Sunyi itu mendaki 4 orang. Aku, Cakman, Idris, dan Sigit. Ternyata 2 hari sebelum hari ya itu ada kabar dari Cakman kalau Cakman nggak bisa ikut. Cakman ini ada urusan yang harus diselesaikan pada waktu itu. Dan Sigit ternyata ngabarkan juga kalau dia lagi nggak enak badan. Waktu itu aku sempat berpikiran kalau wah ini berarti aku harus naik berdua sama Idris. Ya udah, karena persiapan semua sudah tak siapkan, mau nggak mau kita harus tetap naik, karena
yang penting naik gunung seperti itu. Ternyata 1 hari sebelum hari H, Sigit itu ngabari kalau dia bisa ikut. Dia ngerasa kondisinya sudah fit, dia ngerasa sudah pulih, dan dia memutuskan pengen ikut. Nah, tak tanya lagi ke Sigit waktu itu, Git, kamu serius pengen mau ikut? Ya mas, karena kondisiku sudah enakan. Semalam aku udah minum obat dan sudah istirahat yang cukup. Terus aku pengen ikut lagi ke Buta. Ya wes, akhirnya tak pastikan lagi. Kami pun berangkat hari itu. Awalnya kami berangkat rencana pagi hari karena masih nunggu Sigit untuk persiapan dan segala macam. Kami baru berangkat sekitar jam siang hari, pokoknya siang hari, dan sampai di Gunung Buta itu di pos perizinan sekitar jam 1 siang. Di pos perizinan itu kami sempat isi maksi dan segala macam. Dan yang menarik adalah ketika itu kami sempat lihat ada 3 orang pendaki yang sudah mulai naik. Dia sudah ngurus simaksi lebih dulu dan dia ini mulai naik. Mereka bertiga itu mulai naik. Dan petugas dari pos jaga ini keluar dari pos. Dia manggil, mas, sini dulu mas. Ya pak. Lah, petugas yang jaga pos ini ngasih 1 tongkat ke 3 orang pendaki ini. Yang tak dengar itu petugas pos ini bilang, mas sampean harus bawa tongkat karena sampean ini ganjil. Lah, aku saling ngelihat sama Idris sama Sigit, loh, kita kan juga ganjil. Pasti nanti kita juga dikasih tongkat, pikirku gitu. Ya wis, dan mereka pun berangkat, 3 orang ini berangkat. Nggak lama setelah itu kami berangkat naik. Ternyata petugas pos ini cuma melihat, hati-hati mas, cuma bilang seperti itu, loh. Kok nggak dikasih tongkat, pikirku. Aku bilang ke Idris, terus kok nggak dikasih tongkat, kita kan ganjil 3 orang. Iya nggak tahu wes mas. Lah ya wes lah kalau gitu, ya wes jalan aja lah wes. Nggak terlalu dipikirkan, kami jalan. Pikirku dari awal itu ya wes lah, ganjil atau genap itu wes, yang penting kita niatnya baik, mau tadabbur alam. Ganjil pun nggak pernah ada masalah, insya Allah. Kami pun jalan dan sempat berhenti di satu tempat yang kita akan menuju masuk ke hutan. Di situ kami berhenti berdoa sebentar. Setelah berdoa kami jalan lagi. Di sepanjang perjalanan itu kelihatan sekali kalau Sigit itu kelihatan agak pucat dan fisiknya itu kelihatan lemes sekali. Sesekali itu Sigit berhenti lebih dulu dan seringkali jalannya di belakang. Nah, sekedar informasi kalau Sigit ini orangnya sebenarnya pendiam, tapi dia sangat aktif. Sigit ini pendiam, tapi kalau ada teman yang misalnya dia capek, Sigit itu selalu nawarin. Kenapa? Minum. Diambilkan minum. Jadi selalu aktif. Di selama pendakian itu Sigit ini selalu aktif dan nggak pernah dia itu pasif. Tapi pada waktu pendakian di Gunung Buta itu kelihatan sekali kalau Sigit itu pasif sekali dan dia sering kali lemes. Tak pikir ya mungkin karena Sigit ini yang sebelumnya dia bilang kalau lagi nggak enak badan. Dan pada waktu itu tak tanya, Git, gimana kondisimu? Ini tetap dilanjut atau kita turun lagi? Enggak mas, aku cuman lemes saja. Kalau kondisi yang lainnya sudah oke kok. Cuman lemes saja, aku butuh sering-sering istirahat. Oh ya wes ya, berarti oke ya. Oke kok mas, ya, jalan lagi kami. Jalan. Nah, ciri-ciri pendakian kami itu memang santai dan nggak ngejar target apapun. Kalau ada tempat yang bagus ya kita berhenti istirahat di situ, nikmati pemandangan, ngelihat kanan kiri sambil ngobrol, bercanda-bercanda. Nah itulah sebenarnya esensi pendakian itu seperti itu. Kita melihat sekitar, kita sapa orang-orang yang ada di sekitar, kita ngobrol dan benar-benar menikmati pendakian. Ada satu pohon di situ, sebelum sampai di pos 1 ada pohon yang besar dan menarik untuk dijadikan tempat istirahat. Waktu itu aku bilang ke teman-teman, yuk kita istirahat di sini dulu, yuk istirahat. Ya aku nyalain rokok sambil ngobrol dan suasana itu benar-benar menyenangkan sekali. Suasana alam, terus ada suara burung-burung, nggak ada suara musik sama sekali. Yang sebelumnya di pos perizinan itu kami sempat dengar suara orang yang setel sound musik dengan keras sekali, kencang sekali. Waktu itu benar-benar sunyi dan hanya ada suara burung dan dahan-dahan pohon yang bergesekan satu sama lain.
nyaman sekali. Nggak lama setelah itu ada satu ayam hutan yang lewat di depan kita persis. Dia agak lari, terus aku tuh agak kaget. Nah, menurutku itu sangat berkesan sekali. Mungkin orang lain bilang, lebay lihat binatang di hutan kan udah biasa. Tapi menurutku enggak. Itu sangat berkesan sekali karena sering kali kami naik ke gunung itu jarang sekali berjumpa dengan hewan-hewan liar. Apalagi ini adalah ayam hutan. Nah, ketika melihat ayam hutan itu lewat, senang sekali dan nggak sempat mengabadikan itu. Nggak lama kemudian dia ini bersuara. Nah, terus aku bilang ke istri, wah, aku senang banget bisa lihat hewan liar yang ada di hutan ini, terutama ini ayam hutan. Terus nggak lama setelah itu ayam ini lewat lagi, ayam hutan. Senang sekali. Waktu itu aku benar-benar senang, nggak tahu kenapa senang. Mungkin orang-orang bilang itu lebay, tapi menurutku senang sekali bisa ngelihat hewan liar yang masih ada di hutan. Dan kami lanjutkan jalan, belum beberapa langkah ada suara dari atas pohon. Nah, ternyata ini lutung Jawa yang warnanya hitam semua, seukuran orang dewasa. Dia ini lompat dari pohon ke pohon, kelihatan sekali kalau pohon itu serak, dia ini loncat dari pohon ke pohon. Nah, pemandangan itu benar-benar pemandangan yang menurut kami adalah langka, yang benar-benar hal yang menakjubkan sekali bisa melihat hewan liar di hutan. Apalagi yang tak lihat itu adalah lutung Jawa yang berwarna hitam, dia loncat dari pohon ke pohon sampai kemudian turun ke jurang. Kami pun lanjut jalan pelan santai sampai kami sampai di pos 1. Di pos 1 Gunung Puncak ini kebetulan ada satu warung dan kebetulan warungnya ini buka. Di situ kami sempat istirahat dan beli beberapa macam gorengan dan pesan satu buah cangkir kopi. Di situ kami menikmati dan ngobrol dengan sesama pendaki yang ada di sana. Tak lihat di sekitar itu ada beberapa tulisan yang sudah jelas-jelas untuk mengingatkan dilarang membuang sampah di gunung. Gunung bukan tempat sampah. Banyak sekali tulisan semacam itu, tapi ternyata yang kami lihat banyak sekali sampah itu yang berceceran di sana dan sengaja ditumpuk di situ. Nah, waktu itu aku mikir nggak tahu kenapa ini aku yang yang kurang akal atau gimana kok sampai ada orang yang buang sampah di gunung dan benar-benar sengaja menumpuk sampah ada di situ. Apalagi di situ ada sumber air di mana pendaki bisa ngambil air di pos 1 ini. Sumber airnya sangat bersih dan jernih sekali dan rasanya segar sekali. Dengan pemandangan yang begitu menakjubkan, begitu indahnya. Kenapa masih ada orang yang tega membuang sampah di gunung? Yang nggak habis pikir di situ. Nah, aku bilang ke Idris, bisa nggak bisa, mau nggak mau, aku bawa trash bag besar itu banyak. Ada sekitar 5 trash bag besar yang sengaja tak bawa. Setiap kali melakukan pendakian memang kami sengaja bawa trash bag ukuran besar untuk jaga-jaga kalau ada sampah yang kececeran di jalan. Tapi waktu itu memang yang tak pikir, ini kok sampai terlalu banyak gini sampah, sampai di jalur-jalur, di pinggir-pinggir jalur itu banyak sampah yang kececeran. Kadang ada bungkus madu, ada bungkus coklat coki-coki, yang tak pikir, ya Allah, kok tega sekali teman-teman ini, tega sekali mengotori alam seperti itu. Jadi ada rasa kekecewaan di situ. Kenapa kok orang-orang ini niatnya mendaki gunung, terus tiba-tiba buang sampah di situ? Kenapa kok kalian itu tega mengotori alam ini yang sebenarnya belum ada kamu, belum ada pendaki, itu alam ini sudah asri, sudah bersih. Mbok ya kalau kalian naik gunung, ayolah dijaga gitu loh. Gunung ini loh nggak ada kita, nggak ada manusia, tetap asri, tetap memberikan sesuatu ke kita. Tapi kenapa kita memberi sesuatu yang buruk ke alam? Yang tak pikirkan itu terus di pos 1 itu sambil ngobrol dengan teman-teman yang ada di sana. Nggak lama setelah itu kami lanjut jalan, dan ternyata benar di sepanjang perjalanan itu suasana itu benar-benar asri. Jalannya setapak, kanan kiri itu ditumbuhi pepohonan-pepohonan yang nggak terlalu rindang. Di depan sana itu ada mulai pohon yang besar-besar dan kami memasuki hutan yang sangat
rindang sekali, lebat sekali. Tapi ternyata di sepanjang perjalanan itu, di jalur itu banyak sekali kami menemukan sampah. Ya mau nggak mau kami cuma bisa memindahkan sampah tersebut, kami kumpulkan di satu tempat yang rencananya nanti ketika turun kami akan ambil lagi. Jadi cuma itu yang bisa kita lakukan. Aku bilang ke Idris, kumpulkan dulu sampah ini. Meskipun kita yang nggak melakukan, sudahlah, capek kita harus ngasih tahu setiap orang capek. Yang bisa kita lakukan, sampah kita kumpulin di satu tempat. Jadi selama perjalanan menuju ke pos 2 itu sering kali kami melihat sampah yang berceceran di situ. Nah, sampai di pos 2 itu sekitar jam 4:30 sore. Waktu itu ada beberapa rombongan pendaki yang kayaknya mereka lagi ngomongin sesuatu. Mereka lagi ngontek orang yang lagi ada di base camp. Terus kami sempat ngerekam itu karena mereka di loudspeaker teleponnya. Jadi yang kami dengar, oh iya ya nanti kami jemput. Ternyata ada rombongan lain yang bilang, itu salah satu rombongannya semalam kesurupan mas. Nah sekarang posisi cewek itu lagi lemes. Dia lagi perjalanan menuju ke sini. Dari pos 3 menuju ke pos 2 turun. Nanti dievakuasi pakai motor menuju ke bawah. Nah kami sempat tanya ke rombongan pendaki yang lain itu, terus gimana kondisinya? Kayaknya lemes mas, dia lemes banget itu. Oh ya wes. Sekitar jam 5 sore setelah istirahat sebentar di pos 2 itu, tak lihat si Sigit ini lagi-lagi tertidur di situ. Karena mungkin badannya masih lemes, dia ini tertidur. Jadi kami tak biarkan sama Idris, biarin Idris, capean dia si Sigit. Mungkin karena kondisinya juga lagi nggak fit, jadi tak biarin Sigit tidur di situ, di pos 2 itu. Sekitar setengah jam kemudian Sigit ini kebangun, dia bilang, ayo jalan lagi mas. Gimana kondisimu Git? Udah enakan? Lumayan. Lah kami jalan lagi, mulai masuk hutan lagi yang lebat, masuk jalan setapak-setapak itu. Nggak lama setelah itu kami ketemu dengan rombongan, yang ternyata rombongan ini adalah rombongan yang terpencar tadi. Dan salah satunya adalah cewek yang semalam kesurupan itu. Kelihatan sekali ketika kami pas-pasan sama mereka itu, si cewek ini kelihatan pucat sekali, lemes sekali, kelihatan kalau semalam ini dia mungkin kesurupan yang lama. Karena kelihatan pucat dan lemes sekali. Kami sempat papasan, oh tak lihat, oh ini mungkin ceweknya ini. Terus dia lewat, nggak lama kemudian kami milih tempat yang agak datar di situ. Belum sampai di pos 3. Karena kondisinya sudah mau maghrib, jadi kami memutuskan berhenti di situ. Ada tanah yang nggak terlalu lebar, kami mendirikan tenda di situ menjelang maghrib. Dan setelah itu kami masak-masak, menyiapkan makan malam. Ketika waktunya maghrib itu, kami pun sholat. Jadi aku sholat lebih dulu, disusul kemudian si Sigit sholat, terus kemudian si Idris. Nah, pas waktu si Idris ini sholat, karena aku sholat lebih dulu, aku putusin untuk masak sesuatu. Nah, pada saat masak setelah si Sigit ini sholat, Sigit ini duduk di belakangku, di dalam tenda, dia duduk, diam aja. Awalnya aku nggak sempat mikir karena fokus masak. Pas waktu masak, aku baru inget, loh, Sigit ini kok gak ngomong sesuatu. Kok terus aku noleh di belakang, ternyata Sigit ini diam sambil nunduk gitu, diam aja. Git, aman. Dia diam aja. Aku masak, Git, sehat. Kalau kamu ngantuk langsung tidur aja, Git. Aku bilang gitu. Tapi Sigit ini diam aja. Sementara Idris ini sholat di luar. Ini suasana sudah mulai gelap dan memang suasana sepi pada waktu itu. Sigit tak tanya lagi, Git, sehat? Sigit diam aja. Nah, karena kami ini ngecamp, mendirikan tenda bukan di lokasi pos 2. Jadi yang ngecamp di sana, di jalur itu cuman kami bertiga, nggak ada siapa-siapa lagi. Yang bisa dikatakan tempatnya ini rungsep. Kalau bahasa Jawanya ini rungsep, artinya lebat dengan banyaknya semak-semak dan pohon yang tinggi-tinggi di sebelahnya. Kami memang suka di tempat-tempat yang seperti ini yang lebat atau rungsep lah kalau orang Jawa bilang. Kami ngecamp di situ dan benar-benar bertiga, sepi sekali. Waktu itu tak tanya lagi, Git, sehat? Sigit diem aja. Waktu itulah aku mulai ngerasa nggak nyaman. Wah, Sigit ini pas ada pikiran seperti itu, pas kenapa. Jadi kompor ini tak matiin, aku tanya lagi, Git, coba tak pukul di bagian bawahnya, Git,
Baru dia bilang seperti ini. Wah, dari situlah aku mikir, waduh Sigit ini nggak beres. Wes nggak beres. Sementara si Idris ini masih di luar. Sepertinya Idris masih belum selesai sholat karena sholatnya di jamak maghrib dan isya. Jadi mungkin agak lama. Nah, aku coba ngomong lagi ke Sigit ini. Kira-kira siapa ini yang masuk? Jadi tak bilang, loh, kok niki sopo? Nah, Sigit ini tiba-tiba suaranya berubah. Maesa. Loh kok niki lapo nang kene? Tak tanya seperti itu. Kamu ngapain di sini? Kok berani-beraninya kamu masuk sini? Sempat tak bilang seperti itu dan ada satu dialog. Aku pengen melebu Islam. Nah, awalnya aku nggak denger dia ini ngomong apa sih karena suaranya seperti ya bukan suaranya Sigit, dia serak-serak seperti itu. Apa-apa? Balenono? Apa-apa? Ulangi aku. Balenono. Aku pengen melebu Islam. Oh, pengen melebu Islam. Ya wis, ayo. Apa alasanmu kok pengen melebu Islam? Jadi ada dialog di situ. Aku nanggepinnya santai, nggak seperti yang kayak orang kesurupan terus. Karena dia ini nggak jahat sama sekali, dia nggak bertingkah sama sekali, dia cuma diam sambil nunduk gitu. Dan dialog ini kira-kira seperti itu. Dia bilang, aku pengen melebu Islam. Terus alasan dia pengen masuk Islam karena kedua orang tuanya ini sudah Islam lebih dulu dan dia kemudian pengen masuk Islam mengikuti jejak orang tuanya. Dia sudah nggak sama orang tuanya, nggak tahu orang tuanya di mana, dan waktu ngobrol itu dia menyebutkan namanya Mahesa. Dia bilang kalau dia sudah hidup dari zaman Mojopahit. Jadi waktu itu aku sempat dialog sedikit, nggak lama kemudian si Idris ini masuk. Nah, pas Idris ini masuk, Idris ini belum paham kalau si Sigit ini kesurupan. Dia sempat bilang, kenapa Bung? Ada apa Bung? Bung Sigit, kenapa Bung Sigit? Nah, Sigit diam aja. Nah, aku bilang, Idris. Aku coba ngasih kode ke Idris. Nah, Idris juga kaget. Apa Mas? Terus tak tanya, ya wis, sekarang awakmu tak tuntun masuk Islam ya? Iya. Nah, waktu itulah tak tuntun masuk Islam. Nah, si Idris ini langsung ngeluarin kamera. Dia coba ngerekam. Jadi proses mengikrarkan diri sebagai Islam oleh sosok Mahesa ini sempat terekam oleh kami. Dia bilang, asyhadu alla ilaha illallah, tak tonton. Asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai. Dan setelah selesai itu si sosok ini tak suruh pulang. Ya wis, kamu balik ke rumahmu, kamu balik ke kampungmu. Nanti kamu belajar lagi tentang Islam sama teman-temanmu yang sudah Islam. Dia bilang. Dia cuma manggut-manggut gitu, terus ketika sudah keluar, ya gitu, si Sigit ini langsung lemes. Terus tak tanya Sigit, Git, si Idris tak suruh, Idris ambil minyak kayu putih, Idris, minyak kayu putih. Jadi minyak kayu putih, terus Sigit ini sadar, lemes, dia nggak mau apa-apa. Ya wis Git, kamu sekarang istirahat, terus kamu tidurlah, kamu baca doa jangan lupa. Illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Wes. Hari ini awakmu balik ya, nang kampungmu ya. Awakmu belajar nang kanca-kancamu sing wis muslim ya. Belajar maneh tentang Islam ya. Awakmu saiki wis Islam ya. Ya. Suwun ya. Ojo balik maneh ya. Ya wis, bismillah. Minyak kayu putih, Git, anu Tris. Git. Ya apa? Wis enak. Ngeluh. Kami belum sempat ngomong ke Sigit kalau dia ini habis kerasukan.
Jadi tak biarin gitu aja, biar dia istirahat dengan tenang, dengan santai. Dan kami pun melanjutkan masak. Setelah masak itu si Kit tak bangunin lagi. Ayo Kit, makan dulu Kit. Setelah makan baru kami semua tidur. Nah, di malam itu ketika kami ngecamp di situ bertiga, masih banyak terdengar suara orang pendaki yang lewat. Jadi ada pendaki yang lewat, sempet nyapa, Mas, monggo. Ya, monggo. Karena waktu itu masih jam 8, jam setengah 9, jadi kami sempat membalas sapaan mereka. Sekitar jam 10 malam mulai nggak ada lagi pendaki yang lewat. Dan malam itu benar-benar sepi dan hanya ditemenin suara seperti, mungkin menurutku itu ular, ada suara yang nah di sekitar tenda. Yang tak pikirkan asalkan semua tertutup, aman, nggak sampai masuk di tenda, ya wis kita bisa tidur dengan tenang. Nah di sekitaran jam 1 dini hari itu, aku ini ngerasa, badanku ini ngerasa bener-bener gerah. Jadi kaos kaki yang tak pakai itu tak lepas, dan nggak lama kemudian itu jaket tak lepas, terus sleeping bag ini juga tak lepas, karena aku merasa gerah sekali dan nggak bisa tidur. Karena nggak tahu kenapa aku merasa gerah sekali, nggak seperti yang sebelumnya. Padahal suhu di situ termasuk ukurannya dingin, tapi nggak tahu kenapa waktu itu aku ngerasa gerah, tak lepas semua, sleeping bag tak lepas, kaos kaki tak lepas. Terus aku coba lagi tidur. Nah pas nyoba tidur ini, lama-lama aku kedenger ada suara perempuan ini yang nangis. Loh, kok ada perempuan nangis? Aku bilang gitu. Nah lama-lama perempuan ini semakin mendekat, dan di sebelah tendaku ini memang ada pohon yang tumbang. Di situ sebelumnya, sebelum maghrib itu kami sempat duduk-duduk di pohon itu, dan terdengar sekali kalau perempuan ini semakin mendekati ke arah pohon itu. Karena aku berada di pinggir sekali, di tenda itu aku di sebelah pojok, jadi terdengar sekali kalau ada orang yang duduk di pohon itu. Dan semakin tak dengar, dia ini nangis lagi. Nah secara refleks aku bilang, nah waktu tak gitu kan, si ini perempuan ini diem, dan kejadian itu nggak lagi terjadi. Terus nggak lama setelah itu, 1 jam setelah itu, ada suara pendaki yang kelihatan sekali kalau dia ini sendirian di sekitaran jam 2 dini hari. Karena sempet tak lihat jamku waktu tak nyalain, loh 1:30 kok ada pendaki, dia ini jalan sendirian. Dan terdengar sekali kalau dia ini duduk di pohon yang tumbang itu. Setelah duduk, nggak dengar lagi suara apapun. Misalnya dia ngerokok atau ngapain, nggak dengar sama sekali. Yang tak dengar itu dia datang, jalan, dan duduk di pohon itu. Dan nggak melakukan aktivitas apapun. Sampai subuh hari kemudian kami bangun, ternyata juga nggak ada apa-apa. Nggak ada pendaki yang di situ, nggak ada yang ngecamp di situ. Jadi benar-benar kami bertiga. Nah pagi itu kami masak dan mulai melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Perjalanan kami mulai menuju ke pos 3 itu pagi hari sekali, saat matahari sudah mulai terbit dan pemandangan waktu itu benar-benar alhamdulillah cerah sekali. Jadi kami benar-benar menikmati perjalanan waktu itu ke Gunung Buta. Dan lagi-lagi sayangnya ketika menuju ke pos 3, sepanjang jalur itu kami banyak sekali menemukan sampah-sampah yang tercecer di jalanan. Ada botol-botol air mineral yang masih di situ, ada sampah-sampah plastik, bahkan banyak sekali ya sampah-sampah yang tercecer di situ yang sengaja dikumpulkan oleh siapa kami nggak tahu. Terus aku bilang ke Idris, coba kumpulin lagi, nanti kita turun kita ambil. Nah sepanjang perjalanan menuju ke pos 3 itu lagi-lagi kami kecewa dengan kondisi yang terjadi di sana. Kenapa kok mereka ini tega mengotori alam yang begitu cantik? Apa mereka ini nggak berpikir kalau sampah ini terurainya susah? Ada sampah-sampah yang terurainya lama dan bahkan ada yang nggak bisa terurai. Apa susahnya kalau mereka ini setelah mengunjungi gunung, sampah dibawa kembali turun? Apa susahnya? Jadi sepanjang perjalanan itu aku sempat kecewa betul dengan teman-teman. Ini benar-benar pendaki atau memang benar-benar ini mereka cuman numpang, ya kami nggak tahu lah soal itu ya. Yang jelas kami sempat kecewa waktu itu, dan kami sempat jalan sampailah di pos 3. Ternyata pemandangan pos 3 ini juga nggak jauh berbeda dengan pos 1.
banyak sekali sampah yang ada di situ. Dan pada akhirnya kami sempat mengingatkan ke beberapa orang teman yang ngecamp di situ, ada beberapa tenda. Jadi pos 3 ini di bawah jajaran pohon pinus yang lokasinya cukup besar, cukup untuk sekitar 10-15 tenda. Ada beberapa tenda yang ngecamp di sana dan kami sempat ngobrol untuk mengingatkan lah istilahnya. Mas, tolong jangan lupa sampahnya dibawa turun. Oh iya mas, makasih sudah diingetin. Nah, kalau orang yang sadar dengan sampah, kami ikut seneng. Tapi kita nggak tahu siapa yang nggak tanggung jawab ini. Bahkan di pos 3 itu kami lihat ada seperti bungkus-bungkus buah. Kalau kita beli buah pir selalu ada bungkus seperti jaring-jaring itu yang tergeletak. Jadi ya kita paham, kita sering menjumpai foto-foto yang ada di media sosial yang mereka bawa buah di gunung, memamerkan foto buah dan lain-lain. Oke lah, itu hak kalian, itu hak teman-teman. Tapi tolong, kalian pamer bawa buah di gunung, tapi sampahnya bawa kembali turun. Jangan mementingkan foto yang bagus, kemudian sampahnya kalian tinggal. Bahkan sampah-sampah seperti kulit buah semangka yang dibuang di situ, itu sangat mengotori perjalanan atau keindahan di sebuah gunung. Dan pemandangan di Gunung Buta itu yang terjadi seperti ini. Jadi mau nggak mau kita harus menyaksikan banyaknya sampah yang tercecer di sana. Yang sayangnya kita juga nggak tahu siapa yang membuang, karena orang yang membuang sudah turun lebih dulu. Kita nggak mungkin cari tahu atau investigasi satu-satu orang pendaki, jangan buang sampah, nggak mungkin seperti itu. Karena banyak sekali pendaki. Yang bisa kita lakukan ya sudahlah, apa yang bisa kita lakukan, udahlah kumpulin. Kalau pas kita turun kita masukkan trash bag, kita bawa lah, udahlah. Di situ kami nggak lama-lama, kami cuman bikin mie sebentar, mie instan, dan kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Jadi sepanjang perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4 ini adalah trek yang memang paling susah di antara sebelum-sebelumnya. Artinya jalannya mulai menanjak, dan sampai di pos 4 itu kita akan terus menanjak sampai kemudian kita ketemu satu punggungan di mana di situ ada lembah. Dan kita jalan melipir di pinggir lembah itu, lalu sampai kita di sebuah sabana. Nah, sabana Gunung Buta ini seperti sabana-sabana yang lain yang ada di gunung-gunung. Misalnya di Gunung Lawu ada bulak peperangan, jadi karakternya mirip seperti itu. Atau di Ranokumbolo, cuman di Ranokumbolo memang ada danaunya. Kalau di Gunung Buta ini memang ya seperti lembah pada umumnya. Di situ ada savana yang luas sekali. Banyak sekali pendaki-pendaki yang ngecamp di sana untuk kemudian pagi harinya mereka melakukan summit menuju ke puncak. Tapi yang membuat lagi-lagi kami kecewa, lagi-lagi kami melihat sampah yang ada di sana. Jadi setiap sudut-sudut itu ada sampah yang sengaja digeletakkan di situ, sengaja dibuang di sana, dikumpulkan jadi satu. Entah ini nggak tahu cara berpikirnya seperti apa, kenapa kok ada sampah yang sengaja dikumpulkan di sana, kami nggak tahu. Yang kami nggak habis pikir seperti itu. Padahal di sabana ini sangat cantik sekali. Di situ kami juga beberapa kali melihat ada elang Jawa ini yang berputar-putar di situ, dan aku senang sekali sampai nggak sempat mengabadikan elang Jawa ini. Jadi elang Jawa ini yang orang dulu menyebutnya dengan sebutan burung alap-alap, yang lambang burung Garuda itu terinspirasi dari burung tersebut. Jadi di belakangnya ada jambul, dan elang Jawa ini burung yang dilindungi karena sangat langka sekali saat ini, hanya bisa ditemukan di beberapa titik. Waktu itu kami melihat burung elang Jawa itu berputar-putar dengan gagahnya mengitari di area sabana. Ya mungkin ada perbedaan pendapat dari teman-teman. Ada yang bilang kalau lebay lihat binatang di gunung aja kok heran. Tapi enggak. Bagi saya pribadi, bagiku pribadi itu benar-benar hal yang menakjubkan sekali. Bisa melihat elang Jawa dengan ukuran yang sedekat itu, dan mereka berputar-putar seperti mereka itu menikmati
suasana yang ada di sana. Tapi ketika melihat ke bawah, lagi-lagi lihat sampah, itu yang bikin kami kecewa. Nah, di pos Sabana ini sekitar jam 4 sore kami putuskan untuk bikin tenda di situ, bermalam di sana, dan rencana kami akan naik ke puncak pagi harinya, keesokan harinya. Di situ kami ingin menikmati semalam dulu di Sabana, ingin santai-santai dan menikmati makanan-makanan yang kami bawa dari rumah. Kami bawa beberapa logistik dan kami masak di sana, menikmati malam itu. Dan semakin malam banyak sekali pendaki-pendaki ini yang mulai datang. Jadi banyak sekali mulai berdatangan dan mulai rame. Nah, di pikiran kami, di pikiranku secara pribadi itu yang tak khawatirkan itu adalah sampah. Bukan masalah pendakinya. Pendaki yang datang itu ya kita ikut senang karena banyak orang-orang atau banyak penggiat-penggiat alam yang baru yang mulai senang dengan olahraga ini atau hobi ini. Tapi yang tak pikirkan berkali-kali adalah ini semakin banyak pendaki, jangan-jangan semakin banyak sampah yang akan ditinggal oleh mereka. Jadi ada pikiran semacam itu. Dan pagi harinya ketika kami bangun, ternyata benar banyak sekali tenda yang sampai dari arah sana itu berjejeran seperti perkampungan, sampai di atas-atas banyak sekali tenda. Di situ ada satu mata air yang mengalir sangat deras sekali dan jernih sekali. Biasanya para pendaki mengambil air dari sini dan airnya benar-benar segar sekali, khas air pegunungan, khas air sumber dari pegunungan. Airnya benar-benar segar sekali. Pagi itu kami sempat ngobrol dengan beberapa pendaki dan kemudian naik menuju ke puncak. Perjalanan menuju ke puncak Buta ini sangat benar-benar menakjubkan, asri sekali. Banyak sekali pohon-pohon cantiki yang berukuran besar, dan pohon-pohon cantiki ini seperti menutup area sana dan matahari masuknya cuma sedikit melalui celah-celah itu. Pohon cantiki ini besar-besar sekali. Kita tahu kalau pohon cantiki di puncak itu sangat bermanfaat sekali, terutama untuk mencegah longsor, dan daun cantiki itu bisa dimanfaatkan untuk beberapa keluhan penyakit seperti sakit perut atau mungkin untuk mengganjal rasa lapar ketika di puncak. Itu bisa kita manfaatkan dan bisa kita makan langsung daun yang berwarna merah itu. Banyak sekali pohon cantiki di sana. Sampai akhirnya kami menuju ke puncak dan sudah ramai di situ. Banyak sekali pendaki yang foto-foto di sana. Ya, lagi-lagi foto dan segala macam dengan segala stylenya, yaitu hak teman-teman semua. Kami nggak punya hak untuk itu, kami nggak punya hak untuk melarang. Mungkin ada yang bawa buah-buahan atau mungkin bawa ada yang pakai baju jas dan segala macam, yaitu hak teman-teman. Yang terpenting adalah jangan mengotori gunung ini dengan sampah. Itu yang kami khawatirkan betul. Jadi ketika di puncak, ketika banyak orang yang foto di sana, ketika banyak orang-orang yang foto memegang plat puncak itu, yang kami pikirkan itu melihat masing-masing, ada nggak yang buang sampah sembarangan. Kalau ada langsung tak tegur. Karena menurutku pemandangan secantik ini jangan dikotori lagi dengan sampah. Kalau memang ada yang terbukti membuang sampah, pasti kami tegur. Dan dari tayangan ini, aku minta siapapun yang nonton, kalau ada hal-hal yang semacam itu dilakukan oleh orang-orang di atas gunung, buang sampah sembarangan atau melakukan hal-hal yang menurut kita itu gak lazim, tolong ditegur. Terutama urusan sampah. Urusan sampah ini urusan sangat serius. Kita nggak seharusnya untuk mengotori sampah, mengotori gunung dengan sampah. Dan alhamdulillah ketika di puncak itu kami nggak melihat satu yang aneh, nggak melihat satupun pendaki yang buang sampah di sana. Ketika itu kami sempat berfoto sejenak, menikmati pemandangan. Terlihat di sana Gunung Arjuna yang begitu megahnya, lautan awan yang berjajar rapi, dan kami melihat barisan-barisan gunung-gunung yang ada di Jawa Timur yang masih terlihat karena suasananya begitu cerah. Kami melihat dan gak lama kemudian kami turun kembali ke tenda. Mulailah di sana kami beres-beres. Dan ketika kami sampai tenda itu, tenda-tenda yang lain ini sudah dibongkar. Mereka sudah turun lebih dulu, dan inilah yang terjadi. Banyak sekali sampah yang sengaja ditinggalkan oleh
para pendaki-pendaki ini. Di situ aku sempat marah-marah, pada akhirnya aku ambil sikap, tak datengin satu-satu tenda-tenda yang ada di sana. Mau mereka ini benar atau enggak, tertib atau enggak, aku harus ambil sikap. Jadi aku putuskan di sana menghampiri masing-masing tenda yang masih ngecamp di sana. Tak bilang, Mas, Mbak, minta tolong ya, sampahnya dibawa turun ya. Jangan sampai nggak tanggung jawab. Nah, umumnya mereka bilang, iya Mas, makasih Mas, iya Mas, makasih. Ya mudah-mudahan mereka menanggapi hal ini dengan serius, menganggap sampah ini adalah hal yang sangat serius. Dan waktu itu Idris ini sama aku, sama Sigit ini ngambilin sampah yang ada di situ. Tak pikir satu trash bag itu sudah cukup, ternyata hampir 2 trash bag itu yang kami bawa penuh semua. Dan lucunya banyak sekali sampah-sampah itu yang nggak masuk akal. Bahkan Idris, mohon maaf, menemukan satu celana dalam yang posisinya sudah basah di situ, di dekat mata air. Sampai waktu itu Idris ini sempat meso-meso, jancuk sopo buat sempak nang kene. Diambil oleh Idris. Jadi tanpa pandang bulu diambil semua sampah-sampah itu. Pada saat Idris ini ngambil sampah, Sigit ngambil sampah, aku sambil ngasih edukasi ke teman-teman yang ada di situ. Tolong sampah, bawa turun. Sampah jangan ditinggal di sini, jangan dibakar dan jangan ditimbun atau jangan ditanam di tanah. Bawa kembali turun. Nggak ada susahnya bawa sampah turun. Biarkan alam ini seperti semula. Jangan ada jejak-jejak yang membuat alam ini semakin kotor dengan ulah kita, terutama urusan sampah. Jadi sempat tak bilang seperti itu, sampai pada akhirnya kami pun turun dengan bawa sampah itu. Awalnya ya kami kesusahan bawa sampah, sampai nggak lama jalan itu, belum meninggalkan sabana itu, ada satu tongkat yang nggak terlalu besar, nggak terlalu panjang ukurannya. Di situ kami ikatkan sampah kami ikatkan sedemikian rupa supaya bawanya itu enak. Karena yang kita bawa ini dari atas turun ke bawah, merupakan satu beban berat lagi juga. Nah, kami turun ya dengan posisi yang agak kesusahan juga karena bawa begitu banyak sampah. Belum lagi ketika turun itu ada sampah-sampah yang berceceran di jalan yang sengaja kami taruh di situ untuk kami ambil kembali dan bawa turun. Jadi sepanjang perjalanan itu kami sempat berhenti beberapa kali karena ya fisik mau nggak mau ikut semakin lemah. Fisik mau nggak mau juga ikut-ikutan lemes. Karena beban yang kami bawa semakin bertambah, nggak semakin berkurang. Seharusnya kalau pendaki yang turun, logistiknya sudah mulai berkurang, beban yang dibawa sudah mulai berkurang. Tapi kami pada waktu itu membawa beban yang sangat berat sekali. Ada sekitar 20 kilo sampah yang kami bawa dari sabana Gunung Butak. Dan ini merupakan tindakan yang nggak masuk akal menurut kami, yang membuang sampah di gunung, yang seharusnya sudah nggak lagi dilakukan oleh pendaki-pendaki zaman sekarang. Jadi wawasan tentang sampah itu bisa kita pelajari sebenarnya. Atau kesadaran dari diri kita. Kesadaran bahwa alam ini cantik, alam ini indah, jangan dikotori dengan sampah. Nah, dari tayangan ini juga aku minta tolong ke teman-teman, minta tolong dengan sangat. Kami memohon sekali untuk yang nonton tayangan ini, kalau kalian memutuskan untuk melakukan pendakian di tempat manapun yang sekiranya ini adalah alam yang lestari, alam yang indah, jangan dikotori dengan sampah. Jangan dikotori dengan sampah. Bawa kembali sampah ini turun dan buang ke tempat sampah. Jangan meninggalkan apapun di gunung. Jadi pada saat kami istirahat itu tak lihat Sigit itu sudah mulai kelelahan, Idris mulai kelelahan. Berulang kali kami ini gantian bawa sampah itu. Dan sering kali kami istirahat. Sampai pada akhirnya kami sampai di pos 1 itu sekitar jam 5 sore. Di pos 1 jam 5 sore kami memutuskan istirahat sebentar untuk sekalian nunggu maghrib. Dan ketika maghrib kami memutuskan sholat di situ, di pos 1, dan kami pun turun. Jadi turun ini sudah sangat gelap, sudah malam sekali, kami sudah mulai menyalakan headlamp. Dan jalanlah kami, karena Idris dan Sigit yang waktu itu dapat giliran bawa sampah, dia turun lebih dulu, karena dia nggak bisa saling berjauhan, harus berdekatan. Jadi mereka ini jalannya stabil, turun lebih dulu dan aku di belakang. Aku sempat mengabadikan itu, momen-momen perjalanan turun di Gunung Butak di malam hari, sempat tak abadikan. Dan di tengah perjalanan, waktu langkah Sigit dan Idris ini sudah nggak terdengar lagi, aku itu jalan, sempat
ngelihat ada satu pohon pisang. Satu pohon pisang ini aku bilang, loh kok sudah ada pohon pisang, artinya sudah dekat sama base camp, alhamdulillah. Nah, tak pas lanjut jalan, aku sambil ngomong sesuatu, ada seperti suara yang kayak suara langkah kaki, gerak. Nah, otomatis aku itu kaget. Aku kaget dan noleh ke arah kiri, ternyata nggak ada siapa-siapa. Di situ di tengah hutan yang benar-benar gelap, jadi aku sendirian, dan terdengar persis kok, suara itu terdengar keras sekali, suara gerak dari sebelah kiri. Padahal kiri ini adalah jurang. Di situ ada satu pohon gitu. Aku nggak lihat apa-apa, tapi tak lanjutkan jalan. Nggak lama kemudian si Idris dan Sigit ini nunggu di jalur situ, dia istirahat. Terus aku bilang ke Idris sama Sigit, aku tadi kayak digoda sesuatu, ada suara yang kerak gitu di sebelah jurang itu. Oh iya Mas? Iya, tapi wis lah, biarin lah, oh nggak ganggu kok. Yuk kita turun lagi yuk. Nah kami turun lagi, jadi gantian kami bawa, dan hampir 1 jam kami turun, hampir sampai di pos bawah itu, tiba-tiba ada rombongan pendaki ini yang teriak-teriak, Mas tolong Mas, Mas tolong Mas. Lah pikiran awalku itu, waduh ini ada yang kepleset masuk jurang ini, pikirku, karena di sebelah kiri ini sudah jurang. Yang nggak terlalu dalam memang, tapi ada jurang di situ. Aku cepet-cepetan lari. Ya, sabar. Kenapa? Jadi aku, Idris sama Sigit ini agak lari. Ternyata di situ ada cewek. Cewek ini dipegang. Dia ini sudah ada di tanah. Dia sambil teriak-teriak. Oh, waduh kesurupan, aku bilang. Waduh kesurupan. Nah, waktu itu aku naruh tas. Dia bilang, Mas minta tolong Mas. Ini kesurupan dari tadi Mas. Duh, ya wis. Aku itu sempat bingung, ini mau gimana. Aku tak taruh tas dulu lah. Tasku tak taruh dulu. Aku bilang ke Idris, ambilkan air. Jadi ambil air, terus tak bacakan sesuatu, tak cipratkan ke mukanya, berat gitu. Nah pada waktu itu aku mikir sempat kepikiran untuk ngerekam situasi itu. Aku bilang ke Idris, jangan lupa rekaman. Aku pengen ada rekamannya. Ya, jadi direkam oleh Idris. Terus si cewek ini, dia ini teriak-teriak, wah, ada, tak tanya, kamu ngapain di sini? Tak tanya, aku balik nonang dukur. Jadi dia ini minta dikembalikan di atas. Loh, ya kamu balik sendiri. Udah kamu keluar sekarang, metu saiki kon, balik dhewe nang dukur. Dia ini ternyata ketempelan dari atas dan minta anak ini untuk ikut ke atas. Nah, orang ini atau jin ini teriak-teriak seperti itu. Dia ini sepertinya laki-laki. Karena dari karakter suaranya itu dia bentak-bentak seperti itu. Oh. Terus aku tanya, wis ya, kamu keluar ya sekarang ya. Kamu metu sekarang, metu saiki kon. Aku sempat bilang seperti itu dan dia bilang, moh. Dia bilang, enggak. Terus mulailah aku ini mulai agak jahil juga ke jin yang masuk di situ. Tak bilang, itu lihat itu mukamu hancur gitu. Lihat mukamu hancur. Mau tak silet-silet lagi mukamu? Bentar ya, tak keluarin senjata aku ya. Tak silet-silet mukamu, aku bilang gitu. Moh. Dia ketakutan. Dia teriak seperti itu. Ya wes, kalau nggak mau mukamu tak silet, kalau nggak mau mukamu semakin hancur tak silet, kamu keluar sekarang. Nah, dia tetap teriak-teriak. Akhirnya ya tak bacain sesuatu, tak pegang di aral ini, terus dia ini seperti keluar. Nah, tapi aku bilang ke salah satu temennya itu, jadi itu ada 4 orang, 2 orang cewek dan 2 orang cowok. Dia bilang, Mas makasih ya Mas, jangan bilang makasih dulu, dia ini belum keluar. Dia ini bohong, bangsa-bangsa ini sering bohong. Udah nggak lama kemudian ternyata bener, dia teriak-teriak lagi loh kan, bener kan, masuk lagi kan. Dia cuman sembunyi tadi di bawah, di belakang punggung. Coba didudukkan, tak suruh duduk, terus dari punggung bagian belakang ini tak seperti tak sikat sesuatu lah, tak sikat. Terus kemudian dia keluar. Nah setelah dia keluar itu, si cewek ini tak bilang namanya siapa. Di sini namanya tak samarkan. Jadi temannya bilang, Nia Mas. Coba kamu panggil namanya. Nia. Dia bilang, iya. Ya wes, bawa turun aja. Udah deket kok pos perizinan, aku bilang gitu. Iya. Lah lucunya Nia itu tiba-tiba ya kembali ceria gitu aja, kayak nggak pernah terjadi sesuatu apa-apa. Dia tiba-tiba ceria, dia turun, terus sama teman-temannya aku bilang jangan lupa diajak ngobrol.
tak suruh wudhu dulu sebelumnya, dia wudhu, terus tak suruh teman-temannya ajak ngobrol terus ya sampai bawah. Iya mas. Nah iki ya. Wis, aku gak kakek ngomong nang awakmu ya. Ya. Kono ojo mbujuki. Kon metu ngomong gak metu ya. Ya. Metu saiki ya. Delok niku raimu elek. Delok raimu. Kon kepengin tak suwek maneh raimu, ha? Ya. Delok ngoco tak kei kaca ya raimu ya. Elek raimu iku. Mangkane. Ayo Adan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati. Pukul. Tenang lo kabeh. Pencet. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Kami pun bersiap-siap lagi. Aku bilang ke Idris, gimana Idris? Videonya dapat. Ya wes lah. Yuk kita jalan lagi yuk. Bener-bener kaget waktu itu karena tiba-tiba ada yang minta tolong. Pikirku, kekhawatiranku itu si cewek ini dia jatuh ke jurang atau apa, karena bener-bener waktu itu teriakannya kencang sekali. Jadi kami sampai lari menuju ke mereka. Ternyata ya alhamdulillah si cewek ini nggak kesurupan lagi dan mereka melanjutkan jalan. Dan nggak lama setelah itu ada suara lagi. Mereka ini ketawa-ketawa. Terus aku bilang, Dris, diam Dris. Nah, rombongan yang tadi kesurupan itu ternyata mereka bercanda-canda. Oh, ya wes lah. Tak kira kemasukan lagi. Ternyata mereka sudah bercanda-canda. Dan ketika sampai di pos itu, mereka sempat nyapa kami, mereka sempat mengucapkan terima kasih. Ya wes, alhamdulillah ternyata si cewek ini ya keadaannya kembali seperti normal. Dia seperti ceria, dia memperkenalkan dirinya, namanya Nia. Terus dia mengucapkan terima kasih. Ya wes, kami pamit. Ketika sampai di pos perizinan itu, kami mulai buang sampah. Padahal di situ ada satu tempat yang agak besar. Ini untuk membuang sampah yang sampah-sampah pendaki yang dari atas gunung. Nah, ketika petugas sudah menyediakan tempat untuk pembuangan sampah, kenapa banyak pendaki yang nggak sadar tentang ini? Kenapa masih banyak orang yang membuang sampah di gunung seolah-olah mereka ini merasa bahwa sampah ini bisa hilang dengan sendirinya? Seolah-olah sampah yang mereka buang di sana ini nggak berakibat panjang dengan kelestarian alam. Inilah yang tak sesalkan ketika mendaki ke Gunung Butak kemarin, karena awalnya kami nggak berencana sedikit pun untuk mendaki ke Gunung Butak, karena rencana kami mengunjungi ibu kami atau emak kami itu di Bait Bocor. Dan ternyata ketika jalur Welirang Arjuna ini ditutup, kami memutuskan untuk mendaki ke Gunung Butak, dan kami dihadapkan dengan kenyataan yang sangat pahit seperti ini. Banyaknya sampah, dan seringkali kami mendengar banyak sekali kasus-kasus pendaki yang kesurupan. Nah, entah ada korelasinya apa dengan orang-orang yang kesurupan di sana dengan mereka yang buang sampah. Doa kami yang baik-baik, semoga nggak ada hubungannya dengan itu. Tapi semoga juga pendaki-pendaki ini sadar, semoga mereka ini sadar bahwa sampah adalah hal serius yang nggak boleh kita membuangnya atau meninggalkannya di gunung. Ini permasalahan yang sangat sederhana sekali, tapi bisa berakibat fatal. Yang pertama, bisa mengurangi keindahan gunung. Yang kedua, sampah ini nggak bisa terurai. Bayangkan, dalam satu hari ada beberapa pendaki yang membuang sampah di sana. Sampah ini semakin bertumpuk. Katakan satu hari itu kami mendapatkan sampah 20 kilo. Dalam satu minggu berapa kilogram sampah yang tertinggal di gunung? Dalam satu bulan berapa ton sampah yang tertinggal di gunung? Lalu siapa yang bertanggung jawab kalau bukan kita? Dan perlu kami garis bawahi lagi bahwa gunung ini sudah indah dari dulunya. Jangan dikotori dengan ulah kita. Oke, kalau memang teman-teman sedang naik gunung dan ingin foto-foto dengan keindahan, bawa buah atau bawa sesuatu yang menimbulkan sampah, tidak ada masalah, tapi bawa lagi turun sampahmu. Jangan ditinggalkan sampah di gunung. Satu hal yang paling penting adalah sebelum kita mempelajari tentang teknik pendakian, tentang manajemen logistik, manajemen tentang jalur dan lain-lain, yang lebih penting adalah caramu
bertanggung jawab dengan sampahmu sendiri. Ini yang lebih penting dari ilmu-ilmu yang lain. Karena dari sini bisa kami lihat kamu peduli nggak dengan alam. Kamu benar-benar cinta nggak dengan alammu. Kamu benar-benar peduli nggak dengan lingkunganmu. Nah, kisah ini mungkin sedikit kisah horornya, dan kami juga sebelumnya nggak berharap ada kejadian-kejadian horor ketika mendaki gunung. Tapi yang terjadi memang seperti ini. Seperti kami mendaki ke Buta pada waktu itu, kami selalu mendapatkan hal-hal baru, terutama tentang persahabatan, tentang pelajaran baru bahwa masih ada orang-orang yang membuang sampah di gunung. Di mana logikanya? Yang ketiga kami belajar bahwa ternyata naik gunung itu gak sekedar untuk menuju ke puncak, tapi perjalanan inilah mulai dari rumah sampai menuju ke gunung itulah yang merupakan satu pendakian. Jadi jangan selalu pendakian gunung itu dihubung-hubungkan dengan urusan sampai ke puncak. Pada akhirnya kalian tidak akan bisa menikmati, kita nggak akan bisa menikmati perjalanan tersebut. Yang kita berikan adalah bisa nampang di puncak, setelah itu kita pulang membuang sampah, yang penting sudah dapat foto. Bukan seperti itu. Pendakian gunung adalah tentang hubunganmu dengan manusia, hubunganmu dengan Tuhan, dan hubunganmu dengan alam sekitar, di mana kamu bisa menghargai dan menghormati yang ada di sekitarmu, terutama alam tersebut, termasuk semua penghuni-penghuninya, entah itu hewan, entah itu jin, dan lain sebagainya. Dan kisah tentang Bawastu tadi memberikan kita pelajaran bahwa perjuangan itu atau perlawanan itu tetap akan kita lakukan ketika kita mengalami sebuah penindasan. Jadi jangan dikira orang Jawa itu mudah menyerah. Orang Jawa adalah orang yang melawan dengan sepenuh hati. Orang Jawa adalah yang ketika ada orang yang singgah di hadapannya, dia akan menerima dengan legowo. Tapi ketika ada yang menyakitinya, mereka juga akan melawan. Itulah kenapa di kamus bahasa Kawi, kamus bahasa Jawa yang kuno sekali, tidak ditemukan kata-kata kalah dalam kamus bahasa Kawi. Karena orang Jawa pada dulunya tidak mengenal kata kalah. Yang mereka kenal adalah mati utawa amukti, mati atau menang. Itulah yang diadopsi oleh para pendiri-pendiri bangsa ini ketika perang melawan penjajah, merdeka atau mati. Dan semoga kisah ini bisa diambil pelajaran dan bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang saya ungkapkan. Kalau ada statement-statement yang mungkin tidak berkenan dengan teman-teman, kami mohon maaf. Sejujurnya kami cuma menyampaikan kegelisahan kami ketika kami mendaki di sebuah gunung. Dan ini adalah reaksi dari kami, seorang yang mencintai tentang alam, mencintai tentang seluruh isinya. Jadi kami mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan, terutama dari statement-statement yang kami keluarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.